5 hal yang aku pelajari selama aku bikin konten di media sosial sampai bisa konsisten selama 5 tahun dan membuka kesempatan dan pintu-pintu yang luar biasa yang bahkan mungkin nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Hal semua, aku Aditya Pramana. Semoga kalian sehat, berbahagia selalu. Selamat datang di Ceritanya Adit, tempat berbagi cerita, inspirasi, dan hal-hal baik yang aku pelajari dalam kehidupan. Seperti biasa, aku ngalir tanpa skrip, berdasarkan dari hati dan pikiranku. Dengan editan yang minim, semoga kalian enjoy dengan cerita kali ini. Aku mau cerita soal apa yang aku pelajari selama konsisten 5 tahun berkarya sebagai content creator yang harapannya bisa kalian pakai untuk menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri, untuk bisa level up, untuk menyemangati diri sendiri menjadi lebih baik ke depannya. So, ini dia 5 hal yang aku pelajari selama konsisten berkarya di industri kreatif. Tentu saja, selain konsisten ya, jadi ada 5 aspek lain yang bisa kalian pakai. Yang bisa digunakan untuk, oke, aku mau berubah jadi lebih baik. Aku mau kuasai 5 aspek ini. So, I'll go first. Yang pertama, yaitu, wah, ini jujur ya, aku bingung sebenarnya untuk ngerangkumnya. Tapi harus milih 5. Dan ini yang aku rasa penting ya. Yang pertama, disiplin. Ya, kalau nggak disiplin, bakal susah. Karena bikin konten, nggak cuma posting sekarang, udah selesai. Enggak. Tapi dia kayak lari maraton. Jadi pelan-pelan, ada ritmenya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung cus gitu, enggak. Semua ada prosesnya gitu. Jadi disiplin itu sebuah aspek yang sangat penting ya, yang aku pelajari. Bahkan di berbagai aspek kehidupan pun pasti kita pakai soal disiplin ini. Termasuk juga bikin konten. Nah, disiplin di sini maksudnya adalah kita rajin bikin konten, ya meskipun mungkin nggak yang setiap hari banget gitu ya. Mungkin misalnya seminggu sekali atau 2 kali seminggu gitu. Tapi disiplin, karena kita udah nerapin, oke, kita mau berkarya di industri kreatif, kita mau terlihat di social media, mau terlihat di publik, jadi kita harus disiplin untuk terus stay on gitu. Terus disiplin yang selanjutnya itu yang dimana aku menerapkan prinsip yang dimana aku bahas topik yang aku suka. Ya, jadi aku yang suka, yang aku pelajari dan aku paham ya. Jadi biar no tipu-tipu gitu. Jadi aku tahu kemampuannya, aku share ke social media atau share ke publik, orang juga bisa belajar dari sana. Jadi aku disiplin. Aku harus ngasih ilmu yang bermanfaat. Yang pastinya aku harus research dari pengalaman pribadi dan juga apa yang aku dapatkan dengan belajar di berbagai media. Disiplin selanjutnya adalah gimana kamu ya kamu punya waktu, spare waktu untuk produksi konten, untuk upload konten. Produksi konten sebenarnya banyak sekali triknya ya. Kamu mau bikin apa, kalian bisa bikin bank konten, jadi disiapkan dulu kontennya. Nah, jadi produksinya kapan, langsung sekali di hari itu, nanti langsung editing bisa. Atau mau langsung ya satu kali konten, nggak apa-apa. Selama kita disiplin. Oh, mau bikin konten kita harus ikutin prosesnya. Disiplin juga upload konten. Udah punya waktu untuk upload konten, upload konten. Jangan ditunda-tunda, jangan ditahan gitu. Karena konten yang bagus, bukan konten yang desainnya paling keren, bukan yang paling mahal, yang paling canggih. Kalau versiku ya, konten yang bagus adalah konten yang diposting. Jadi, bagus atau kurang bagus, itu kan subjektif. Itu kan tergantung orangnya. Tapi kita juga bisa belajar dari sana. Justru disitulah, karena kita disiplin, oh, kita posting, mungkin kurang bagus, kita bisa belajar, kalau bagus diapresiasi, kayak gitu. Itu bisa banget jadi acuan. Jadi yang paling pertama menurutku adalah disiplin. Terus yang kedua, yang aku pelajari adalah, selain disiplin, gimana aku berani melawan rasa takut.
Takut karena suara cempreng, takut settingnya biasa aja, takut ilmunya masih cetek, takut ini, takut itu. Nah, aku mencoba untuk mendobrak semua itu. Tapi ada satu poin yang harus aku garis bawahi. Takut ilmu masih cetek untuk bagi ilmunya. Nah, jadi ini lumayan sensitif karena ada beberapa topik pembahasan konten yang nggak bisa asal langsung bikin konten aja. Misalnya nih, kayak kedokteran, farmasi, ataupun juga yang ilmunya itu bersifat ini udah apa ya, bisa dibilang ini udah rules-nya kayak gini gitu, yang memang harus dipelajari gitu, kayak hukum juga bisa gitu. Jadi memang harus ada dasarnya gitu. Tapi ada juga yang topik pembahasannya itu yang sifatnya dinamis gitu. Jadi yang dimana yang semua punya hobi, yang punya kesempatan itu bisa menyalurkan ide dan juga kontennya. Kalau yang kayak tadi nih, kan mereka harus sekolah dulu, harus ikut sertifikasi atau pendidikan supaya ilmunya valid. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi, berani ngambil resiko untuk bikin konten melawan rasa takut, ya. Jadi aku juga awal-awalnya Pak, cempreng banget suaranya gitu. Nggak berani ngomong depan kamera kayak gini, terus juga kayak jadi kayak masih suka ada feeling word juga gitu. Ya walaupun sekarang juga masih ada beberapa gitu, tapi bisa diatasi. But it's okay, semua ada masanya. Jadi aku berani untuk belajar hal baru, ya berani mendobrak stigma-stigma yang kayak konten tuh harus yang perfect banget, enggak gitu. Justru karena dari ketidaksempurnaan jadi bisa belajar untuk membuat semuanya jadi lebih baik. Yang ketiga nih, aku sangat apa ya, sangat menganjurkan juga gitu ya. Untuk poin ketiga ini adalah berani tampil beda. Jadi cari keunikan yang bisa membuat kita stand out dari berbagai orang. Misal videografi, banyak tuh kreator videografi. Tapi apa sih yang ngebedain Adit dengan kreator A atau kreator B? Nah, itu bisa dikembangin. Misal, kalau mau bikin konten yang misalnya sama nih, tips videografi gitu. Bisa aja nih, bikin tips videografi, tapi nggak yang serius. Yang nyantai aja gitu, yang lucu-lucuan. Atau, bisa juga nih, untuk ngemasnya dengan format yang berbeda. Atau misalnya tampilannya yang mungkin lebih estetik, atau misalnya mungkin yang lebih rame, atau mungkin dengan tampilannya nyeleneh, itu juga bisa. So, jadi, cari pembedanya. Misalnya dengan cara, oke, dengan penampilan yang berbeda, dengan gaya bicara yang beda, atau mungkin dengan style yang berbeda, untuk editing dan lain-lainnya. Itu bisa banget. Yang keempat, wah, yang keempat, aku sangat merekomendasikan hal ini ya. Yang aku pelajari dari bikin karya, bikin konten. Selain tiga aspek tadi, ada aspek juga yang di luar teknis konten yang bisa dijadikan pedoman juga, yaitu relasi. Ya, jadi selama berkarya bikin konten di media sosial, aku mempelajari adalah gimana cara membangun relasi. Bukan cuma relasi dari followers atau dari friends gitu ya, tapi relasi dengan kreator-kreator yang sama gitu. Maksudnya sama dalam arti kita sama-sama berkarya di industri kreatif gitu. Jadi membangun relasi itu juga sangat penting. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Jadi dengan bersosialisasi, dengan membangun relasi, kita bisa membuka kesempatan yang lebih besar lagi, kesempatan yang luar biasa ke depannya dengan bikin konten dan juga berinteraksi gitu. Jadi kalau aku caranya adalah untuk terus aktif, keep in touch dengan followers, terus juga ngobrol dengan sesama kreator, baik itu di telepon, atau misalnya dengan chat, ataupun lainnya, itu juga bisa. Jadi, relasi itu juga penting. Jadi, nggak apa-apa, bangun dari yang kecil dulu, karena semuanya bigger from small steps. Jadi, berawal dari satu langkah kecil dulu, sampai kita bisa ngebangun yang lebih besar lagi ke depannya. Gitu. Jadi ada 4 ya yang tadi sudah aku share untuk yang kupelajari selama berkarya di industri kreatif. Nah, yang terakhir,
yang terakhir, jujur ya, kesulitan sebenarnya aku, karena banyak sekali yang sebenarnya bisa diambil pelajaran atau aspek yang bisa digunakan untuk berkarya di industri kreatif gitu ya. Tapi yang paling terakhir yang bisa dibilang gongnya, yaitu be the real you. Jadilah diri sendiri. Kalau bikin konten nggak enjoy sama diri sendiri, susah. Jujur buat aku ya, dulu aku berusaha untuk mencoba pakai logat. Kalau mungkin ada yang masih ingat konten-kontenku yang dulu-dulu banget, pakai gue, pakai lo, dan lain-lain gitu. Wah, itu kayak kok berat banget ya gitu. Sampai akhirnya aku mencoba jadi diri sendiri. Aku bilang aja, aku, kamu, kalian gitu. Bahkan mungkin aku campur-campur aja kayak kamu, kalian, aku gitu. Karena aku sadar bahwa bikin konten itu nggak perlu harus yang jago-jago banget. Ya, kecuali untuk yang aspek tadi ya, yang harus punya ilmu khusus gitu. Tapi gimana caranya kita mengkomunikasikan sebuah insight ke orang lain dengan cara yang nyaman dari diri kita dan bisa sampai ke audiens dengan baik gitu. Jadi dengan menjadi diri sendiri, kita jadi enak gitu, jadi enteng untuk share ilmu dan juga ngasih insight ke audience atau ke followers gitu. Jadi be the real you, be the best version of you ya. Caranya gimana? Ya kenali diri sendiri, terus juga tahu kemampuan, kelebihan, kekurangan ya. Jadi pasti bisa pakai analisa SWOT ataupun analisa lain juga bisa, atau pakai ikigai juga bisa. Jadi kembangkan aja di sana. So ya, itu dari aku ya, ada 5 aspek. Tapi kalau kalian punya insight-insight lain soal, oh yang dipelajari dari content creation itu bisa seperti ini loh, tulis komen di bawah. So ya, thank you so much ya udah dengerin insight ini. Semoga bermanfaat dari ceritanya Adit kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan wah, di-follow, di-subscribe, bebas. Sampai ketemu di ceritanya Adit selanjutnya. Sehat-sehat semua.